Alkisah, dahulu kala tersebutlah gelar seorang panglima hitam. Kulitnya hitam, tubuhnya tegap dan besar. Karena itulah ia mendapat julukan Panglima Hitam. Di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Panglima Hitam dan Raja Sri Bunga Tanjung sedang asyik berbincang tentang masalah yang akhir-akhir ini terjadi di negeri tersebut. Sultan, firasatku tidak baik tentang negeri ini, Panglima. Panglima, mengapa begitu, Sultan? Sultan menjawab, akhir-akhir ini banyak kejanggalan di negeri. Salah satunya perampokan yang terjadi oleh mereka yang berhati jahat. Aku tidak mau daerah ini sampai terancam karena ulah mereka. Panglima membalas, apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba datanglah prajurit memberi laporan kepada raja. Prajurit, maaf yang mulia, telah terjadi perampokan di kawasan wilayah laut. Lantas, apa yang akan kita lakukan yang mulia? Sultan, Panglima, sekarang adalah tugasmu. Pergilah basmi para kawanan perampok di sana. Kupercayakan sepenuhnya kepadamu karena kau adalah panglima yang terbaik di kerajaan ini. Panglima menjawab, dengan senang hati yang mulia, akan kujaga kepercayaanmu sepenuh hati. Peperangan pun terjadi dan dimenangkan oleh kerajaan Sri Bunga Tanjung. Namun sayang, Panglima Hitam terluka parah. Mereka pun kembali ke rombongan. Prajurit 1, bagaimana kondisi Panglima Hitam? Prajurit 2 menjawab, kondisi Panglima Hitam sangatlah parah. Ia terkena tikaman di bagian dada. Sepertinya ketua perampok yang menusuk Panglima menggunakan keris yang memiliki racun yang amat sangat berbahaya. Prajurit 3, kita harus menyembuhkan Panglima apapun caranya. Prajurit 1, yang bisa mengobati Panglima adalah yang memiliki keris dan racun itu sendiri. Tetapi ketua yang menusuk Panglima sudah mati di tangan Panglima. Prajurit 3, kalian yang tersisa pergilah menemui Sultan Sri Bunga Tanjung untuk memberitahu akan berita buruk ini. Para prajurit, baiklah. Sultan, bagaimana bisa ini terjadi? Aku takut hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada Panglima. Akan kukirimkan banyak prajurit untuk menjemput Panglima Hitam. Bawa ia kembali ke kerajaan. Namun, Panglima Hitam enggan untuk kembali ke kerajaan dan memilih kembali ke tempatnya. Panglima, wahai para prajurit gagah berani, bawalah hamba segera ke tempat hamba. Prajurit 1, maaf Panglima, apa Anda yakin dengan kondisi seperti ini? Panglima, tidak, bawa saja aku kembali ke tempatku. Aku hanya ingin di sana. Para prajurit hanya bisa terdiam. Dan mereka pun berangkat menuju tempat Panglima Hitam. Prajurit 3, Panglima, apakah Anda baik-baik saja? Kondisi Anda tampak semakin parah, wahai Panglima. Panglima, aku baik-baik saja. Lanjutkan saja perjalanan, jangan hiraukan aku. Prajurit 1, kita harus segera membawa Panglima sebelum kondisi semakin parah. Sampai di tengah perjalanan, kondisi Panglima Hitam semakin memburuk dan beliau pun berpesan. Panglima, wahai para prajurit setia, aku berpesan, jikalau aku mati sebelum kamu sampai di darat, maka kuburkan aku di teluk itu, dan jangan memberitahu siapapun bahwa itu kuburanku. Dan jikalau aku mati setelah kamu di darat, hantarkan aku di tempat tinggalku dan kabarkan kematianku kepada orang-orang sana. Prajurit 4, baiklah Panglima, akan kami laksanakan. Tapi tidak lama setelah Panglima Hitam berpesan kepada prajurit, Panglima telah wafat sebelum kapal yang mengantarnya sampai ke darat. Seorang prajurit yang tahu tentang wafatnya Sang Lima pun segera memberitahu ke prajurit lainnya. Prajurit 1, wahai prajurit yang lain, Sang Panglima telah tiada. Prajurit 4, baiklah, sesuai dengan pesan Panglima, kita harus melaksanakannya sekarang. Semua prajurit tampak sedih, tetapi mereka harus tetap tegar dan melaksanakan pesan yang telah disampaikan Panglima sebelumnya. Mereka menurunkan Panglima dari kapal dan mengebumikan Panglima di dekat teluk tersebut. Prajurit 4, kita semua harus ingat pesan yang disampaikan Panglima untuk tidak memberitahu siapapun jikalau Panglima dikubur di dekat teluk ini. Prajurit lainnya, siap. Setelah dikuburkan, mereka pun tak lupa memberi tanda kuburan Panglima tersebut, layaknya seperti kuburan lainnya. Tak lama setelah itu, semua prajurit kembali ke kerajaan.